di seluruh Indonesia, dan kita terpilih sebagai 3 besar saat datang tidak antri. Untuk pemanfaatan antrean online itu sudah 93%, sudah melewati seleksi berserta dengan Kementerian Kesehatan. Kita berkomitmen juga untuk melakukan pelayanan prima, menjalankan peraturan pemerintah bahwa itu harus kita komunikasikan kepada pasien melalui promosi, memberikan penilaian kepada kita. Oke, selamat siang Bu Yulita. Terima kasih sudah ke studio kami di ruang tamu Tribun Kalteng. Kita akan berbincang-bincang nih Bu dengan Ibu gitu kan, dengan temanya sudah untuk di tag kita, komitmen dalam pemberian layanan kesehatan program JKN. Dan katanya sih Ibu ini ya menjadi dokter praktik itu yang mendapatkan peringkat pertama untuk fasilitas kesehatan, khususnya untuk yang bermitra atau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ya. Iya, benar. Okay. Selamat datang di sini Bu. Ya, terima kasih sudah datang sini. Oke Bu, mungkin langsung aja ya Bu ya untuk pertanyaan kita untuk mengenai bagaimana sih untuk Ibu rasanya gitu ya untuk mendapatkan peringkat itu, juga seperti apa sih untuk peningkatan untuk komitmen Ibu sendiri untuk pelayanan kesehatan khususnya di Kota Palangkaraya ini. Oke, terima kasih Mbak. Yang pertama sih pada saat kita mendapatkan sebagai juara pertama tingkat nasional pada kategori tempat praktik mandiri dokter, di mana kita juga melalui berbagai proses. Jadi prosesnya tidak dalam waktu singkat. Itu ada beberapa proses, mulai dari penilaian tingkat kantor BPJS cabang Kota Palangkaraya, kemudian juga setelah proses tersebut kita ada juga penilaian tingkat Kalimantan, regional Kalimantan, yaitu kita berhadapan dengan Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Selatan. Lalu pengumuman yang terakhir yaitu tingkat regional nasional ya, nasional. Sebenarnya saya tidak berharap sih sebenarnya ya mau juara, yang penting kita sudah melalui proses tersebut. Dan memang pada saat pengumuman yang kita seleksi tingkat 12 kedeputian wilayah di seluruh Indonesia, dan kita terpilih sebagai 3 besar, yaitu saya melawan Papua ya, kemudian juga saingan dari tingkat Papua dan juga dari Jawa Timur ya, itu, dan juga Kalimantan Tengah ya. Kemudian proses tersebut kita juga melewati seleksi berserta dengan Kementerian Kesehatan melalui daring ya, maupun juga dengan fasilitas kesehatan yang lainnya dan juga BPJS. Jadi ada proses panjang sebenarnya. Jadi tidak hanya ini, dan juga kita mengambil satu tema pada saat itu yang saya ambil inovatif kita, yaitu komitmen Takomaskim TPMD, yaitu tantangan komitmen masa kini praktek mandiri dokter di era digital. Itu yang kami ambil dan kita pertahankan saat kita maju tingkat nasional. Itu Mbak. Rasanya gimana Bu? Terharu bisa mewakili Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, bangga juga, dan juga inilah yang sudah kita berikan kepada pihak BPJS Kesehatan dan juga kepada dalam hal mencapai program kesehatan nasional, jaminan kesehatan nasional. Itu Mbak. Dok, boleh mungkin disampaikan gitu ya untuk bentuk komitmen sendiri gitu dari fasilitas kesehatan ini, termasuk dokter gitu kan, untuk melayani pasien sebagai peserta BPJS Kesehatan ini seperti apa sih? Apa yang dirasakan harus seperti apa gitu loh? Oke, komitmen kami. Yang pertama, kita sebagai FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, khususnya tempat praktek mandiri dokter, tentunya berupaya, karena kita sudah bekerja sama dengan pihak BPJS cabang Kota Palangkaraya, dan juga tentunya mungkin FKTP yang ada di Indonesia ya, ataupun yang sudah bekerja sama dengan daerah masing-masing, tentunya punya satu program menjalankan peraturan pemerintah, menjalankan peraturan BPJS dari pusat, itu komitmennya. Kemudian juga ada peraturan ataupun surat edaran dari Dirjen BPJS tentang nomor 1 tahun 2024 tentang pelayanan prima, di mana kita berkomitmen juga untuk melakukan pelayanan prima, kemudian juga kita menerapkan janji layanan kita, kemudian berupaya untuk
penyediaan fasilitas sarana prasarana kita kepada peserta JKN, kemudian juga sesuai dengan edaran dari PMK Kementerian Kesehatan, kita juga harus menerapkan di era digital ini adanya rekam medik elektronik, kemudian pengisian indikator nasional mutu. Jadi itu semuanya satu komitmen kami dan juga terakhir pada saat ini kita menerapkan juga customer feedback dari pihak. Jadi dari peserta itu memberikan penilaian kepada kita, apakah customer feedback ataupun melalui kesan pesan dari mobile JKN dari para peserta JKN yang ada di FKTP itu sebagai upaya untuk penilaian keberhasilan suatu FKTP tersebut terhadap komitmen yang sudah mereka terapkan. Jadi kita berupaya seperti itu. Selain itu yang terpenting inovatif. Nah itu dia tuh. Iya. Nah sejauh ini mungkin di Kalteng gitu ya Bu ya. Apakah Ibu menjadi salah satu ini pencetusnya atau bagaimana sih sebenarnya, atau emang ada di Kalteng atau di Kota Palangkaraya juga hampir sama seperti yang Ibu terapkan saat ini untuk pelayanan kesehatannya atau fasilitas kesehatannya ini? Tentunya suatu fasilitas kesehatannya sudah bekerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan, memiliki komitmen atau janji yang mana kita harus terapkan, tidak hanya inovatif saja tetapi seluruh keseluruhan apa yang terkait, misalnya juga peraturan-peraturan tentang INM tadi, penyediaan rekam medik elektronik yang mewajibkan setiap FKTP, maupun juga bagaimana screening kita, screening pelayanan terhadap pasien, kemudian pemanfaatan secara digital atau online bagi peserta BPJS supaya tidak mengantri dengan saat datang, tidak antri, tapi mereka bisa memanfaatkan fasilitas HP atau Android mereka dengan mendownload di Play Store untuk mendaftar secara mobile JKN atau online. Nah itu. Artinya itu jadi salah satu mempermudah juga gitu ya. Untuk interaksi dan pelayanan itu cepat sampai ke pasien, ke peserta gitu ya. Nah dari pengalaman Ibu nih Bu yang untuk menyediakan layanan antri tadi, bagaimana untuk upaya dari BPJS Kesehatan untuk mempermudah lagi? Apakah cukup hanya dengan mendaftar saja, tidak harus mengantri ke sana, atau ini layanannya nanti seperti apa sih Bu? Atau kalau untuk di FKTP ya Mbak? Mekanismenya seperti apa sih biar untuk bisa kita langsung nih, tanpa kan harus antrian begitu ya, tapi dengan cara online itu udah bisa gitu, gimana? Tentunya itu sudah dari aturan dari atas pusat, yaitu kita sosialisasikan dari pihak BPJS sudah memberikan sosialisasi juga kepada pihak FKTP bahwa itu harus kita komunikasikan kepada pasien melalui promosi preventif maupun juga promosi kesehatan saat itu peserta JKN berobat ke tempat kita, dan juga kita juga misalnya kita ada fasilitas misalnya digital, misalnya ada Instagram dari Paskes tersebut, tata cara untuk menginstal aplikasi mobile JKN tentunya sudah bisa dilihat lewat aplikasi rata-rata tersebut. Untuk warga Kota Palangkaraya ataupun peserta gitu ya, sudahkah untuk secara mungkin berapa persen gitu yang sudah menggunakan fasilitas seperti ini ya? Yang sudah diberikan feedback dari pihak BPJS kepada setiap Paskes, tentunya setiap bulan mereka secara berkala kepada kita, yaitu kalau dari FKTP saya untuk pemanfaatan antrean online itu sudah 93%, kemudian juga untuk pemanfaatan misalnya lewat WhatsApp itu ada juga, kontak tidak langsung ada. Itu ya masih ada, kemudian juga pemanfaatan kesan ataupun sampai feedback kepuasan dari customer, gitu ya, kepuasan itu sudah ada juga. Itu sudah minimal ada, setiap bulan kita 30 peserta yang minimal memberikan feedback kepada kita sebagai bahan keberhasilan suatu FKTP tersebut, tolak ukur kita itu. Rata-rata apa Bu? Emang sudah puaskah Dok atau bagaimana? Atau mungkin ada catatan gitu ya untuk nih kedepannya harus seperti ini atau seperti apa sih? Sebenarnya sih kalau puas itu bisa kita lihat karena ada feedback juga dari pihak BPJS, dan juga kalaupun tidak puas mereka bisa memberikan kritik ataupun saran yang itu nantinya secara optimal untuk ke depan supaya suatu FKTP tersebut bisa memberikan yang terbaik lagi untuk kedepannya secara berkesinambungan. Artinya itu menjadi suatu evaluasi juga ya untuk ini ya. Standar untuk kesehatan sendiri nih, standar minimumnya seperti apa sih Bu untuk
fasilitas kesehatan tingkat pertama ini untuk peserta JKN ini, Dok? Standar pelayanan minimalnya. Iya. Tentunya seperti yang saya ungkapkan tadi, yang pertama standar pelayanan prima itu tetap ada, baik kita ada aspek kerapian, ketepatan waktu dalam petugas ataupun dokter yang melayani, ketepatan datangnya, kemudian juga keramahan, informatif, kemudian juga mereka memberikan informasi ataupun edukasi yang baik kepada peserta JKN, kemudian juga janji layanan mereka. Kalau janji layanan di sini terpampang melalui standing banner yang sudah diucapkan oleh ataupun dikomitmenkan oleh setiap pimpinan FKTP, yang mungkin itu nanti biasanya mereka taruh di bagian pendaftaran supaya semua peserta itu melihat bahwa suatu FKTP itu punya komitmen melayani peserta BPJS dengan sebaiknya sesuai dengan janji layanan mereka. Kemudian juga peserta BPJS juga atau peserta JKN juga tidak hanya mengharuskan saat pendaftaran itu mereka mendaftar hanya dengan kartu BPJS, tetapi dengan NIK saat mereka membawa kartu kepesertaan atau kependudukan mereka bisa mendaftar. Atau melalui mobile, misalnya mereka punya secara digital kartu BPJS, itu mereka bisa tunjukkan. Jadi masih bisa kita layani.